Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Rizki? Ahlan wa sahlan. Al-yawm yaumul itsnain. Wa hadzal yaum nahnu shaimun fi syahri Ramadan. Asallahu ayyuqbala saumana wa salatana wa qiraatana. Amin ya rabbal alamin. Ramadan Karim. Gimana Rizky? Masih puasa? Semoga terus menerus istiqomah puasa 30 hari full dengan buka di sore hari atau maghrib. Kembali kita bertemu untuk belajar bahasa Arab. Meskipun dalam keadaan berpuasa, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kita masih meneruskan tentang mihnah atau profesi yang mungkin banyak sekali di dalamnya. Kemarin sudah kita bahas 5 kosakata yang mungkin tadinya Ustaz Afif mau minta videonya, namun karena sudah terlalu lama ya, jadi mungkin ini saja untuk 5 kosakata baru ini. Mohon nanti setelah pelajaran hari ini Rizky hafalkan, kalau bisa langsung dihafalkan. Malam ini juga dikirimkan lewat WhatsApp ke Pak Hafif biar Pak Hafif tahu bahwa kamu sudah menghafal 5 kosakata hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah berikan kita kesehatan, panjang umur. Allah jaga kita semua, keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan kita semua diselamatkan dari segala penyakit dan segala bahaya. Dan mudah-mudahan puasa kita pada bulan hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, di sini ada sedikit pembahasan tentang surat Al-Fatihah, seputar tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diawali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maksud dari ayat pertama ini adalah bahwa awal surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan basmalah agar kita selalu mengiringi segala aktivitas baik kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan sampai ada aktivitas kita yang tidak diawali dengan pembacaan basmalah. Kalau kita ingin dinilai ibadah, segala aktivitas kita, mau makan, mandi, tidur, dan lain sebagainya, maka kalau mau bernilai ibadah di sisi Allah, mendapatkan pahala, awali kegiatan itu dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa Ustaz Afif mengatakan ayat kedua? Karena ada yang mengatakan Bismillah itu bukan dari ayat-ayat Al-Fatihah, dan juga dia mengatakan Bismillah adalah termasuk dari ayat-ayat Al-Fatihah. Jika Bismillah termasuk ayat Al-Fatihah, berarti Alhamdulillahirabbil alamin termasuk ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dari ayat ini kita harus yakin bahwa Allah menguasai seluruh alam semesta ini.
Tidak ada yang pantas yang kita takuti kecuali Allah. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Allah, memohonlah pertolongan kepada Allah, karena hanya pertolonganlah dari Allah lah yang dapat menjaga kita dari segala apa yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maksudnya adalah Allah selalu mengasihi semua makhluk, baik yang taat, yang gak taat, Allah kasih. Makanya di sini bisa lihat, ada orang yang gak pernah sholat, ada orang yang selalu berbuat onar, selalu berbuat maksiat, selalu dia berbuat jahat, tapi dia masih merasakan nikmatnya udara segar. Dia masih bisa memandang sesuatu yang indah. Matanya tidak Allah cabut, kekuatan tubuhnya Allah tidak cabut. Allah beri semua kenikmatan di dunia ini, karena Allah Maha Ar-Rahman. Namun pada saat nanti di alam akhirat, hanya Ar-Rahimnya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang taat saja. Bagi yang tidak taat, bagi yang berbuat jahat, tidak akan diberikan Ar-Rahimnya Allah, tidak akan diberikan kasih sayang Allah terhadap mereka. Allah hanya memberikan nikmatnya di dunia, namun kasih sayangnya di akhirat tidak Allah berikan, kecuali bagi mereka yang taat kepada Allah. Yang terakhir, karena mungkin baru sampai Malik Yaumiddin ya, dalam surat Al-Fatihah, yang artinya pemilik hari pembalasan. Di sini menerangkan kepada kita bahwasanya hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara. Jangan sampai kita berleha-leha di dunia, karena akan ada hari di mana hari itu kekal abadi dan kita tidak akan kembali setelahnya, yaitu hari pembalasan, hari akhirat. Beruntunglah mereka yang selama hidup di dunia memiliki banyak amal-amal soleh yang mereka kerjakan, kayak Rizky ini. Alhamdulillah, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, bahkan sudah hafal sampai juz 29. Pasti yakin Allah akan membalas segala apa yang diperbuat pada hari ini, kemarin, dan sebelum-sebelumnya. Maka Allah akan balas pada saat nanti kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti, jangan bosan untuk selalu berbuat kebaikan, karena Allah akan membalas semuanya meskipun sekecil biji sawi. Sebagaimana yang mungkin Rizky hafal, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebagaimana kita lihat dulu ya, ini yang akan kita pelajari. Al-mihnatu, pekerjaan. Al-mihnatu, pekerjaan. Al-mihnatu, pekerjaan. Al-mihnatu, pekerjaan. Fallahun, petani. Yang kemarin ya. Falahun petani. Kemarin masih ingat kan? Falahun petani. Falahun petani. Tajirun, pedagang. Tajirun pedagang. Tajirun pedagang. Tajirun pedagang. Yang ketiga, khayyatun penjahit. Khayyatun penjahit. Khayyatun penjahit. Khayyatun penjahit. Mudarrisun guru. Mudarrisun guru. Mudarrisun guru. Talibun pelajar. Ini 5 kosakata yang kemarin kita sudah menghafalnya. Nah, ini kosakata baru pada hari ini. Tobibun, dokter. Jadi abi itu adalah tobibun. Tobibun, dokter.
Tabibun. Dokter umum, dokter anak, semuanya sebut tabibun. Mumarridotun. Mumarridatun, perawat. Mumarridotun. Perawat. Mumarridatun, Mumarridotun. perawat. Perawat. Mumarridotun. Mumarridatun, Perawat. perawat. Samakun. Sama Nelayan. nelayan. Samakun. Nelayan. Nelayan. Samakun. Samakun, Nelayan. nelayan. Samakun. Nelayan. Muhandisun, Muhandisun. insinyur. Insinyur. Muhandisun. Insinyur. Muhandisun. Insinyur. Muhandisun, insinyur. Muwaddafun. Pegawai. Muwaddafun. Pegawai. Pegawai. Muwaddafun. Muwadzafun, Pegawai. pegawai. Muwaddafun. Pegawai. Muwadzafun, pegawai. Syurti. Dah, sampai muwadzafun 5 kosakata sudah kita lihat. Yuk kita hafalkan satu persatu. Tabibun, tabibun, tabibun. Tabibun, dokter. Abi seorang tabibun. Tabibun, dokter. Abi tabibun. Ustadz Afif mudarrisun. Rizki talibun. Ingat-ingat semuanya ya. Tabibun, dokter. Profesi Abi tabibun. Profesi Ustadz Afif mudarrisun. Profesi Rizki talibun. Tabibun, dokter. Jangan lupa dihafalkan dan divideokan lalu kirim ke Ustadz Afif. Mumarridatun, perawat. Mumarridatun, perawat. Mumarridatun, perawat. Mumarridatun, ri, bukan mumarradatun. Setiap ada tasydid yang harokatnya di bawah tasydid itu kasroh disebutnya. Kalau harokatnya di atas tasydid itu fathah. Karena di sana ro itu tasydidnya kasroh, garisnya di bawah tasydid, maka itu disebut kasroh. Mumarridatun, perawat. Mumarridatun, perawat. Tabibun, dokter. Mumarridatun, perawat. Ingat-ingat. Tabibun, dokter. Mumarridatun, perawat. Sambil menunggu buka puasa, ingat-ingat abi tabibun, mumarridatun, perawat. Yang ketiga, ini yang suka kita makan ikan. Samakun, nelayan. Kita sering ke Bandara Jakarta, makan ikan dan lain sebagainya, seafood, itu semuanya diambil oleh samakun, para nelayan kita. Tanpa mereka mungkin kita nggak bisa makan ikan, karena mereka berani di tengah-tengah lautan untuk mencari ikan dan dijualnya di pasar demi keluarganya. Samakun, nelayan. Samakun, nelayan. Samakun, nelayan. Samakun, lihat panjang pendeknya. Samakun, nelayan. Samakun, nelayan. Tahu nggak bahasa Arabnya ikan? Bahasa Arabnya ikan itu mimnya tidak panjang. Samakun, ikan. Samakun, nelayan. Samakun, ikan. Samakun, nelayan. Nah, ingat aja, kalau samakun, nelayan, ikan adalah samakun. Samakun, pencari ikan, yang disebut nelayan. Muhandisun. 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 Nah, ini yang suka kita lihat di tengah-tengah Jakarta, banyak gedung-gedung tinggi itu dibuat oleh muhandisun. Bukan pekerjanya, tapi dalam memikirkan struktur pembangunannya.
muhandisun, insinyur. Sudah pasti orang-orang pintar yang jadi insinyur, karena dia mengerti bagaimana membuat gedung tinggi dengan kokoh. Muhandisun, insinyur. Tabibun, dokter. Mumarritotun, perawat. Sammakun, nelayan. Muhandisun, insinyur. Yang terakhir adalah muwadzafun. Muwadzafun, muwadzafun. Muwadzafun artinya adalah pegawai. Muwadzafun, pegawai. Muwadzafun, pegawai. Pegawai di kantoran, pegawai dimanapun disebutnya muwadzafun. Ustadz Afif juga bisa disebut muwadzafun, bisa disebut mudarrisun. Karena Ustadz Afif pegawai sekaligus profesi sebagai guru. Muwadzafun, pegawai. 5 kosakata ini harus Rizky hafalkan, lalu minta tolong ke Bunda untuk divideokan dan dikirimkan kepada Ustadz Afif. Nanti kosakata yang sebelum-sebelumnya tolong dihafalkan kembali, dilihat lagi video-video sebelumnya di YouTube Ustadz Afif, hafalkan dan kirimkan videonya, video Rizky, rekaman Rizky untuk menghafal 5 kosakata ini. Biar Ustadz Afif tahu apakah kamu masih menghafal atau tidak. Oke Rizky, yuk kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.